I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Terdapat perbedaan yang krusial antara hukum internasional dengan hukum nasional. Pertama, subjek peraturan dari kedua sistem hukum itu sendiri terdapat perbedaan. Hukum internasional memiliki negara sebagai subjek utama dari peraturan, sedangkan hukum nasional lebih menekankan kepada peraturan hubungan antar individu dengan individu dan negara dalam wilayah jurisdiksi dari masing-masing negara. Kedua, adalah dengan membedakan model atau bentuk hukum yang sama sekali berbeda. Hukum internasional tidak memiliki bahan-bahan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, seperti halnya hukum nasional. Ketiga, perbedaan sangat-sangat menonjol dapat dibuktikan melalui prinsip-prinsip hukum internasional yang sangat mendasarkan kepada prinsip persamaan subjek sebagai dasar bentuk hukum. Dalam memandang hukum internasional dan hukum nasional terdapat 3 teori, yaitu teori monisme, teori dualisme, dan teori koordinasi. Materi yang kedua, yaitu sumber hukum. Definisi sumber hukum. Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan dari dasar oleh pengadilan dalam memutuskan perkara. Kata sumber hukum sering digunakan sebagai beberapa arti, yaitu seperti 1. Sebagai asas hukum. 2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberikan bahan-bahan kepada hukum yang sekarang. 3. Sebagai sumber berlakunya yang memberikan kekuatan secara formal kepada peraturan hukum. Yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya. Yang kelima, sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Yang selanjutnya adalah jenis sumber hukum. Beberapa ahli membagi sumber hukumnya masing-masing, bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sumber hukum dibagi jadi 2 kelompok, yaitu sumber hukum material dengan sumber hukum formil. Sumber hukum material ialah terdapat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hukum sosial, hukum kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Sedangkan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang ditinjau dari segi bentuknya. Dalam sumber hukum formil ini terdapat rumusan berbagai peraturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum.